Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Sukri yang akan membersamai kalian untuk belajar matematika di rumah. Semoga anak-anak Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai materi hari ini, anak-anak Ustadz lebih baik memurajaah surah-surah yang ada pada LK. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Baik anak-anak Ustadz, inilah materi hari ini yang akan kita pelajari. Baik anak-anak Ustadz, materi kita hari ini adalah penjumlahan pecahan. Lebih tepatnya, penjumlahan pada pecahan desimal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ustadz mampu menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal. Yang kedua, anak-anak Ustadz mampu menjumlahkan pecahan campuran dengan desimal. Yang ketiga, anak-anak Ustadz mampu menjumlahkan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Sebelum mempelajari penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal, perlu diingatkan kembali cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Anak-anak Ustadz, kita telah pernah mempelajari materi ini di kelas 4. Tapi Ustadz akan kembali ingatkan untuk menerangkan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini. 0,3 sama dengan 3 per 10. Kenapa bisa per 10? Karena 1 di belakang koma. Contoh lain, 0,15 sama dengan 15 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 di belakang koma. Nah, 2,31 sama dengan 231 per 100. Kenapa per 100? Karena masih 2 di belakang koma. Nah, contoh terakhir yaitu 0,125 sama dengan 125 per 1000. Kenapa per 1000? Karena 3 di belakang koma. Baiklah anak-anak Ustadz, mari kita ke contoh agar lebih paham tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, sini contohnya 0,2 ditambah 3 per 5. Nah, 0,2 ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa adalah, nah ini ya, pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa, 0,2 sama dengan 2 per 10. Itulah langkah pertamanya. Maka hasilnya adalah 2 per 10 ditambah 3 per 5. Nah, di sini masih penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari 10 dan 5. Nah, KPK 10 dan 5 adalah 10. Nah, itu ada pada video pembelajaran sebelumnya. Silakan dicek kembali atau dilihat dalam kolom komentar. Nah, sekarang adalah kita buat kita cari hasilnya ya. 10 dibagi 10 dikali 2 per 10 ditambah 10 dibagi 5 ini ya, dikali 3 per 10. Maka hasilnya adalah 2 per 10 ditambah 6 per 10. Nah, Ustadz langsung mengalikannya ya biar bercepat. Dari mana datang 6? Dari 10 bagi 5 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Begitu juga. Maka karena udah sama penyebutnya, maka boleh dijumlahkan ya. 2 per 10 ditambah 6 per 10 sama dengan 8 per 10. Nah, 8 per 10 ini belum sederhana ya, belum sederhana. Bagaimana cara menyederhanakan? Nah, kita boleh mencari FVB dari 8 dan 10. Maka FVB-nya yang kita peroleh adalah 4. Maka kalau sudah dapat FVB-nya 4, ya 4, maka sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 10 bagi, oh maaf ya, bukan 4. Ternyata 2 ya, 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan
5. Maka hasilnya 4/5. Nah, contoh berikutnya. Nah, contoh kedua adalah 2/3 ditambah 1,4. Nah, ini terlebih dahulu kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Nah, ini dia ya. Maka 1,4 sama dengan 14/10. Nah, karena 1 di belakang koma, maka dia per 10. Nah, 2/3 ditambah 14/10. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita mencari penyebutnya dengan menggunakan KPK dari 3 dan 10. Maka hasilnya adalah 30 ya. Maka penyebutnya nanti di sini 30. Nah, mari kita cek. Nah, ya. 30 bagi 3 ya dikali 2 per 30 ditambah 30 dibagi 10 dikali 14 per 30. Maka kita peroleh hasilnya adalah 10/30 ditambah 42/30. Nah, karena udah sama ini penyebutnya, maka boleh dijumlahkan ya. Maka hasilnya adalah 62/30. Nah, ini anak-anak Ustadz, 62/30 ternyata pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut ya. Lebih besar daripada penyebut. Kalau lebih besar dari penyebut, bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, bisa dilihat nanti video sebelumnya di part 2 ya. Atau nanti boleh dicek pada kolom komentar. Maka hasilnya adalah 22/30. Nah, 22/30 itu masih bisa disederhanakan. Ya, 2/30 masih bisa disederhanakan. Maka sama-sama bagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 30 dibagi 2, 15. Maka hasilnya adalah 21/15. Nah, materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Nah, ini sudah pernah Ustadz ajarkan ya. Nah, 21/5 ditambah 0,4. Nah, kalau 21/5, pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini juga sudah dipelajari dalam video sebelumnya. Nah, bisa kita lihat bahwa 0,4 sama dengan 4/10. Nah, jadi ini tadi pecahan campuran diubah dulu pecahan biasa menjadi 11/5 ditambah 4/10. Nah, di sini juga penyebutnya masih berbeda ya. Beda ya. Maka KPK 5 dan 10 adalah 10. Nah, hasilnya adalah 10 bagi 5 kali 11 per 10 ditambah 10 dibagi 10 kali 4 per 10. Kalau ini udah sering kita lakukan. Mungkin mudah-mudahan anak Ustadz sudah mulai mahir dalam hal ini ya. Oke, karena sudah dapat hasilnya, penyebut juga udah sama, sudah boleh dijumlahkan. 22/10 ditambah 4/10 sama dengan 26/10. Ini juga pembilang lebih daripada penyebut. Maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, yaitu 26/10. Nah, 6/10-nya ini masih bisa disederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 23/5. Nah, materi berikutnya adalah penjumlahan pecahan desimal. Nah, sebelum kita kepada penjumlahan pecahan desimal, ya. Nah, Ustadz ingatkan kembali bahwa nilai tempatan ya. Oke, nilai tempatan dari 2,369. Nah, nilai satuan ditempati bilangan 2. Ini dia nilai satuannya ya. Kalau misalnya ada 1 di sini, berarti 12 ya. Maka itu satunya adalah nilai puluhan. Nah, karena nggak ada 1 atau bilangan yang lain, nah maka dia hanya juga 2 ini adalah bilangan satuan ya. Sementara setelah koma, ya ada 3 nah ya. Nilai persepuluhan, ingat, persepuluhan. Nah, ditempati bilangan 3. Sementara nilai perseratusan ditempati bilangan 6. Nilai perseribuan ditempati bilangan 9. Oke, anak-anak Ustadz, mudah-mudahan anak-anak Ustadz ingat nilai tempatan ini. Kalau nggak ingat, agak sulit nanti untuk menjumlahkan pecahan desimal ini.
Oke, kita ke contoh. Nah, 0,4 ditambah 0,9. Nah, kita sejajarkan ya nilai tempatannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nilai persepuluhan sejajar dengan nilai persepuluhan angka 9 ya. Nah, jadi 4 tambah 9 3. Nah, satu di tangan yang merah. Maka 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1 ya. Maka hasilnya 1,3. Bagaimana dengan contoh kedua? Nah, 9,3 ditambah 1,41. Ingat, diletakkan sesuai dengan nilai tempatan. Nah, kita buat sejajar. Nah, ini 9,3. Nah, lihat ini. Dengan 1,43, nilai satuan akan sejajar dengan nilai satuan. Nah, nilai persepuluhan akan sejajar dengan nilai persepuluhan. Dan nilai perseratusan sejajar juga dengan nilai perseratusan. Kalau udah sejajar semua, bisa dijumlahkan ya. Berarti sebenarnya di sini pun ada nilai 0 ya. 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini koma pun sejajar, 9 tambah 1 adalah 10, maka hasilnya adalah 10,73. Nah, contoh ketiga, 4,3 ditambah 1,73 ditambah 0,125. Nah, ini pun harus disejajarkan nilai tempatannya. Contohnya seperti ini, lihat nilai satuannya, disejajarkan nilai satuannya semua. Baru setelah itu koma ya. Setelah koma, baru ada nilai tempatan persepuluhan. Nah, di sini ada 371. Nah, setelah nilai persepuluhan, baru nilai perseratusan. Di sini ada 32. Dan yang terakhir adalah nilai perseratusan. Hanya ada 5. Kalau sudah sejajar, sudah bisa dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 5. 3 tambah 2 adalah 5. 3 tambah 7, 10 tambah 1, 11. Satuannya letakkan sini 1. Maka puluhannya diletakkan sebagai di atas ya. Nah, kita jumlahkan 1 tambah 4 adalah 5 tambah 1, 6 tambah 0, 6. Maka hasilnya adalah 6,155. Baik anak-anak Ustadz, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustadz terangkan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ustadz. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.